Baik, selamat pagi teman-teman serta Bapak Satrio. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Superior Bank of Chicago. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Angelina Vanessa Meilani dan teman saya Aprilia Putri. Saya Mirna Filsa Putri. Dan untuk penjelasan yang pertama yaitu latar belakang. Area Chicago terlibat dalam tuntutan hukum di seluruh negeri, termasuk pertarungan hukum yang berantakan di Baltimore dengan tandem mengenai apakah beberapa praktik pinjamannya menyalahgunakan pelanggan dengan mendorong mereka untuk mengambil pinjaman yang tidak mereka butuhkan atau tidak. Praktik pinjaman predator seperti itu tidak hanya merugikan peminjam, tetapi juga dapat menyebabkan praktik pinjaman ceroboh yang berkontribusi pada kegagalan bank. Menurut regulator bank, anggota kongres, dan kelompok konsumen, kegagalan Superior menjadi berita utama sebagian besar karena dimiliki bersama oleh salah satu keluarga terkaya di Amerika, Pritzkers dari ketenaran Hotel Hyatt Corp. Yang kedua adalah detail kasus kegagalan kredit. Kasus ini berawal dari bulan Juni, 6,6% subprime mortgage benar-benar mengalami tunggakan, naik dari 5,6% pada akhir tahun 2000. Menurut Mortgage Information Corp yang melacak informasi tersebut, bank adalah pendatang baru di industri subprime yang telah berusia puluhan tahun. 10 tahun yang lalu, pemberi pinjaman subprime adalah perusahaan pembiayaan yang tidak seperti bank, tidak menggunakan simpanan bank yang diasuransikan federal untuk mendanai hipotek berisiko tinggi. Sejak saat itu, bank telah menjadi pemain besar di pasar subprime, terpikat oleh suku bunga yang lebih tinggi yang dapat mereka tetapkan. Saat ini sekitar 150 dari 9.900 bank nasional, sekitar 1,5% memiliki konsentrasi pinjaman subprime yang signifikan. Kata Mark S. Kaim, Direktur Asosiasi Pengawasan Bank di Federal Deposit Insurance Corp yang mengasuransikan deposito bank hingga $100 juta per pelanggan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, April. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai informasi mengenai jenis kredit atau produk tersebut. Jadi jenis kredit atau produk tersebut yaitu mengenai kredit mobil dan rumah, serta besaran kredit yaitu sejumlah $500 juta. Struktur kredit di sini yaitu dan dalam menilai dan memperhitungkan risiko yang lebih tinggi yang terlibat dalam jenis pinjaman tersebut secara memadai. Kemudian detail kredit ini yaitu FDIC memperkirakan bahwa bank memiliki pinjaman subprime sekitar $80 miliar hingga $100 miliar. Dari total utang konsumen, mereka sekitar $2,3 triliun. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kata Schmidt memberi pinjaman subprime 10 kali lebih mungkin muncul dalam daftar bank bermasalah pemerintah federal. Dari 100 bank dalam daftar itu, 15 adalah pemberi pinjaman subprime. Kesalahan dalam proses pemberian kredit ini yaitu sumber mengatakan Sarbanes prihatin bahwa kegagalan bank terjadi sebagai operator baru Superior. Regulator federal mungkin menemukan diri mereka dalam posisi yang tidak biasa karena harus membela bank terhadap tuduhan praktek pinjaman predator. Pertarungan hukum antara Superior dan Tandem melibatkan dugaan pinjaman predator yang terjadi di Baltimore, halaman belakang Sarbanes. Kedua pemberi pinjaman telah menuduh satu sama lain gagal mengawasi standar penjamin emisi berapa ratus ribu dolar dalam pinjaman rumah. Beberapa pinjaman terlibat dalam dugaan skema membalik.
di mana properti dibiayai kembali atau dijual beberapa kali dalam beberapa bulan untuk menaikkan harganya secara artifisial. Di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang berdampak atau berperan. Yang pertama yaitu ada Paul S. Sarbanes sebagai Ketua Komite Perbankan. Yang kedua ada David De Gibbons sebagai Office of the Comptroller of the Currency, regulator utama Bank Federal. Yang ketiga itu ada Mark S. Smith sebagai Direktur Asosiasi Pengawasan Bank di Federal Deposit Insurance Corp yang mengasurasikan deposito bank hingga 100.000 per pelanggan. Kemudian ada Malcolm Bass yaitu sebagai Presiden Pusat Institute, yaitu klub perumahan konsumen yang berbasis di Chicago tentang masalah superior. Kemudian ada James Blankley yaitu pengacara tanden. Selanjutnya itu ada Michelle L. Galsman sebagai kepala divisi FIDES yang akan mengoperasikan bank sampai pembeli ditemukan. Slide selanjutnya ya ini. Dampak dari kasus ini ya ini pertarungan hukum antara superior dan melibatkan dugaan pinjaman predator yang terjadi di Baltimore, halaman belakang Sarbanes. Kedua pemberi pinjaman telah menuduh satu sama lain gagal mengawasi standar penjaminan emisi beberapa ratus ribu dolar dalam pinjaman rumah. Beberapa pinjaman terlibat dalam dugaan skema membalik, di mana properti yang dibiayai kembali atau dijual beberapa kali dalam beberapa bulan untuk menaikkan harganya secara artifisial. Pertarungan hukum termasuk tuduhan bahwa penilaian curang dan dokumen pinjaman yang salah digunakan untuk menipu peminjaman rumah agar mengambil pinjaman yang tidak mampu mereka bayar dengan syarat tidak mereka mengerti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.